Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bertemu kembali dalam kelas tutorial online pada mata kuliah pengantar bisnis. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kelima ini, materi yang dipelajari berkaitan dengan berbagai fungsi dan tujuan para manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Sebelum Bapak dan Ibu mahasiswa mengikuti kelas ini, terlebih dahulu dihimbau untuk membaca dan memahami buku materi pokok pengantar bisnis pada modul kelima dan materi inisiasi yang telah disediakan. Lalu, setelah mengikuti kelas ini, Bapak dan Ibu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan yaitu pertama, keahlian manajerial, kedua, sumber daya organisasi, ketiga, dalam organisasi apa saja manajemen dibutuhkan, keempat ada fungsi manajemen bisnis, kelima ada proses memberikan motivasi, keenam ada komunikasi, ketujuh ada fungsi pengendalian, dan kedelapan ada peranan manajerial. Baik, saya akan jelaskan secara singkat mengenai materi pada pertemuan kelima ini, yaitu pertama ada konsep manajemen bisnis. Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya saya jelaskan keahlian manajerial. Manajer yang efektif harus memiliki 3 keahlian ini, yaitu pertama ada technical skill, kedua ada human skill, ketiga ada conceptual skill. Apa itu technical skill? Technical skill adalah keahlian dan pengetahuan yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Adapun human skill adalah kemampuan untuk dapat bekerja secara baik atau dengan baik dengan orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok. Adapun conceptual skill adalah kemampuan untuk dapat mengkonseptualisasikan situasi yang abstrak dan kompleks. Selanjutnya, saya jelaskan tingkatan-tingkatan manajer. Dalam perusahaan ada 3 tingkatan manajer. Yang paling pertama atau paling tinggi adalah ada top management atau manajer puncak. Yang di bawahnya ada middle management atau manajer menengah, dan yang paling bawah ada first line management atau manajer lini pertama. Terlebih dahulu saya jelaskan yang paling bawah yaitu first line management. First line management adalah manajer yang pertama yang memimpin karyawan non-manajer dan dibawahi oleh manajer menengah. Seperti kalau di perusahaan itu seperti supervisor. Adapun middle management adalah para manajer yang mengepalai berbagai departemen seperti departemen keuangan, departemen produksi, ataupun departemen marketing. Dan yang terakhir ada top manajemen atau manajer puncak adalah eksekutif tertinggi dalam suatu perusahaan yang menetapkan tujuan dan strategi secara keseluruhan dalam perusahaan. Dalam perusahaan sendiri itu biasa disebut dengan CEO atau Chief Executive Officer. Selanjutnya ada fungsi manajemen bisnis. Fungsi manajemen bisnis di sini ada 5, yaitu pertama fungsi perencanaan, kedua ada fungsi pengorganisasian, ketiga ada fungsi kepemimpinan, keempat ada fungsi kepegawaian, dan kelima ada fungsi pengendalian. Kelima fungsi ini dilakukan atau dijalankan secara serentak sekaligus untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya ada proses memberikan motivasi. Untuk memahami bagaimana memotivasi para karyawan, para manajer harus memahami terlebih dahulu apa itu motivasi. Motivasi adalah hasil interaksi yang dialami oleh suatu individu karyawan maupun manajer tertentu yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda untuk berbagai situasi yang berbeda pula. Salah satu unsur motivasi yaitu kebutuhan. Adapun menurut teori Maslow, kebutuhan di sini diurutkan atau dibentuk dalam susunan hierarki.
Seperti gambar berikut yang saya akan jelaskan dari bawah, yaitu ada physiological needs atau kebutuhan fisiologi, di atasnya ada safety needs atau kebutuhan untuk rasa aman, di atasnya lagi ada social needs atau kebutuhan sosial, di atasnya lagi ada esteem needs atau kebutuhan akan pujian, dan paling atas ada self actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri. Ketika seorang karyawan itu merasa butuh motivasi dalam hal ini safety needs atau kebutuhan untuk rasa aman, para manajer itu harus terlebih dahulu memenuhi yang di bawahnya itu, yaitu physiological needs-nya dulu atau kebutuhan fisiologinya, baru kebutuhan untuk rasa aman. Jadi tiap-tiap karyawan itu memiliki tahapan-tahapan atau berbeda-beda kebutuhan untuk memotivasi karyawan itu tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kelima ini. Semoga Bapak dan Ibu mahasiswa dapat mempelajarinya dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas keduanya dan aktif dalam forum diskusinya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.